Hadirin ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat, hamba Allah, umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita membahas beberapa bahasan, maka yang selanjutnya di bahasan yang selanjutnya adalah bagaimana cara menghitung berbagai zakat yang disesuaikan dengan ketentuan atau sesuai syariat. Baik, bermula dari perintah zakat itu terdapat dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 43. Yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Perintah zakat juga terdapat pada ayat-ayat yang lain, bahkan berulang kali hingga 32 kali dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan tentang masalah zakat itu sendiri. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menyisihkan harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Adapun zakat, di sini ada beberapa jenis zakat. Pada dasarnya, zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan zakat fitrah atau zakat badan, itu terjadinya tahunan, 1 tahun sekali. Dan yang kedua ada yang disebut dengan zakat harta atau yang kita kenal dengan istilah zakat mal. Pada dasarnya zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Besaran zakat fitrah yaitu 2,5 kg beras atau sebanding dengan 3, liter beras atau makanan pokok yang bisa dikonsumsi atau uang senilai beras tersebut. Sedangkan pada zakat mal dikeluarkan ketika syarat zakat terpenuhi, itu terjadi bisa dikeluarkan kapan saja waktunya, yang istilahnya dengan istilah nisab. Zakat mal terdiri dari beberapa zakat mal. Yang pertama ada zakat penghasilan atau dengan istilah lain yaitu zakat profesi. Yang kedua ada zakat pertanian, yaitu hasil dari pertanian. Yang selanjutnya zakat perniagaan atau zakat jual beli atau dengan istilah agama yang kita kenal adalah zakat tijarah. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan zakat ternak, yaitu hasil daripada peternakan. Yang selanjutnya lagi ada yang disebut dengan zakat emas dan perak. Dalam pembahasan kali ini secara khusus membahas mengenai perhitungan zakat penghasilan. Bagaimana cara menghitung zakat penghasilan? Umat Islam yang telah baligh atau akil baligh atau berpenghasilan, yaitu berpenghasilan tetap dan jumlah penghasilannya telah memenuhi nisab atau batas, maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat penghasilan itu sendiri. Zakat penghasilan bisa dibayarkan per bulan ataupun per tahun. Namun alangkah baiknya jika zakat penghasilan dibayarkan per bulan. Begitu menerima gaji atau penghasilan, langsung dikeluarkan zakatnya agar kiranya terasa ringan, tidak terasa berat ketika disatu tahunkan. Bagaimana dengan perhitungan zakat penghasilan tersebut? Nah, untuk penghasilan zakat tersebut simulasinya sebagai berikut. Misalkan jumlah penghasilan dalam 1 bulan dikalikan 2,5%. Jadi jika gaji kita sebesar 10 juta misalkan per bulan, maka zakat penghasilan per bulan itu sebesar 250.000 atau 10.000 atau 10 juta dikali 2,5%. Sedangkan jika dibayar untuk 1 tahun, jumlahnya menjadi 3 juta rupiah. Karena 250.000 per bulan dikali 12 itu jumlahnya 6 juta jika penghasilan kita sebesar 10 juta. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 60, terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, termasuk zakat dari penghasilan tadi. Yang pertama fakir. Siapa itu fakir?
Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tempat tinggal sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, yang berhak menerima zakat adalah miskin. Siapa itu miskin? Yaitu orang yang memiliki harta dan tempat tinggal namun masih sangat kekurangan. Yang ketiga, yang berhak menerima zakat adalah amil. Amil itu adalah orang yang mengelola dan mendistribusikan zakat. Kalau di Indonesia ada istilah dengan baznas atau lain sebagainya. Yang keempat, yang berhak menerima zakat adalah mu'alaf. Siapa mu'alaf? Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Yang kelima, yang berhak menerima zakat adalah budak atau hamba sahaya. Di zaman dahulu kala, di mana praktik perbudakan masih umum, uang zakat bisa diperuntukkan untuk menebus atau memerdekakan hamba sahaya itu. Yang keenam adalah gharim. Gharim itu siapa? Gharim itu adalah orang yang terlilit hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun tetap menahan diri dari perbuatan haram dan dalam mencari nafkahnya itu menghindari perbuatan haram. Yang ketujuh, yang berhak menerima zakat adalah fisabilillah. Fisabilillah itu siapa? Fisabilillah adalah mereka yang berjuang dalam menegakkan agama Islam atau berjuang di jalan Allah seperti dalam kegiatan dakwah, pendidikan, kesehatan, aktivitas sosial, dan sebagainya. Yang kedelapan, yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu siapa? Ibnu Sabil adalah orang musafir atau orang yang dalam perjalanan dan kehabisan bekal atau biaya untuk kembali pulang. Perjalanan di sini tentu saja harus perjalanan yang bukan perjalanan dalam tujuan haram. Zakat bisa langsung dibayarkan kepada golongan orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita atau melalui lembaga amil zakat untuk didistribusikan, atau kelebihan membayar zakat penghasilan melalui lembaga amil diantaranya. Sasaran penerima lebih luas, zakat lebih tepat sasaran, lebih praktis. Kita juga bisa mendapatkan laporan bulanan dari setiap transaksi yang dilakukan. Boleh langsung kita kepada orangnya atau dititipkan kepada orang yang kita percayai. Kini kita sudah mengetahui bahwa zakat merupakan kewajiban dan harus ditunaikan umat muslim. Oleh karenanya, jika sudah memenuhi syarat namun tidak menunaikannya, maka akan berdosa besar. Nah, sudahkah kita mengeluarkan zakat atau mengetahui besaran zakat penghasilan yang harus dibayarkan? Maka dari itu, mari kita segera tunaikan kewajiban zakat ini agar mendapat kebaikan dan berkah dari harta yang kita dapatkan.